18 perusahaan properti. Bersama-sama menawar tanah. Tempat yang baik di atas ini. Semuanya adalah milik kita. Properti Barat. Tidak bisa mendapatkan tanah yang baik. Selamat datang kepada semua. Lelang properti besar. Hari ini kita akan melelang Kota Timur. Lahan-lahan di Kota Barat ini. Silakan semua untuk melihat. Buku lelang di tangan. 171Z. 8 miliar 3 kali. 3 miliar sekali. Selanjutnya kita akan melihat Kota Barat. Lahan F35. Saat ini, lahan terbesar. Harga awal 2 miliar. Ini dia. Saya ingat di kehidupan sebelumnya. Lahan ini terjual 5 miliar. Kemudian perencanaan berubah. Kota Barat menjadi lahan kosong. Menjerat sekelompok pengembang properti. Kalian bukan sombong, kan? Sangat angkuh, ya? Jika demikian, saya akan membantu Anda kehilangan lebih banyak uang. 500 juta. Kamu langsung menyebut 5 miliar. Jangan sembarangan berteriak. Anak ini, pasti tahu kita akan merebut lahan yang menguntungkan ini, dengan sengaja melawan kita. Modal mereka hanya 6 miliar. Langsung buat dia bangkrut. 7 miliar, 10 miliar. Anak ini, kenapa dia menyebut 10 miliar? Apakah kamu gila? Harga tanah ini sudah mencapai 500 juta. Kamu menawarkan 1 miliar. Lalu, ada masalah? Jika tidak, harus menanggung denda pelanggaran yang tinggi. Kamu, pembayaran harus masuk dalam seminggu. Jika tidak, akan menghadapi denda yang tinggi. Apakah kamu bisa mengeluarkan 1 miliar? Soal uang, jangan khawatir. Tanah F35 di Kota Barat ini. Ini adalah pusat kota di masa depan. Nilainya di masa depan lebih dari 10 miliar. Kita harus mendapatkannya. Z. Lebih hebat. Nakal, jangan teriak lagi. Tunggu sebentar, setelah dijual kamu tidak akan mampu membelinya. Baiklah, saya akan rela melepaskannya. Tanah ini saya berikan padamu. 1,2 miliar sekali. 1,2 miliar 3 kali. Lahan utama, mendukung perkembangan. Selamat kepada perusahaan properti bersatu. 1,2 miliar untuk mendapatkan lahan F35. Lahan utama, mendukung perkembangan. Gadis kecil. Ini yang disebut kekuatan. Tanah yang paling laris ini, sudah kami ambil. Selanjutnya yang dilelang adalah lahan di pusat kota lama Stasiun Timur. Harga awal 100 juta. Stasiun Timur, Stasiun Timur. Seperti tanah mati di Stasiun Timur ini. Silakan, kami tidak akan merebutnya. Dalam kehidupan sebelumnya, akhirnya membangun pusat kota. Justru yang tidak dipandang baik oleh semua orang. Kawasan tua Stasiun Timur. Harga tanah di sana dalam semalam meningkat berkali-kali lipat. Tepat pada hari ini, Wali Kota Liu akan mengumumkan rencana pembangunan tanah ini. Saya sudah mengunci penawaran. Anak itu adalah tanah mati. Sudah dibiarkan selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada yang menginginkannya. Jangan teriak sembarangan lagi. Ayah, tolonglah. Ayah, dengarkan anakmu. Percayalah padaku sekali ini untuk mendapatkan kekayaan. Satu miliar. Saya sudah menawar. Satu miliar. Saya sudah menawar. Tanah rusak di Kota Timur ini. Sudah gagal lelang lebih dari 10 kali. Dia bahkan ingin menawar. Sangat lucu. Tadi, dia membuat kita mengeluarkan 7 miliar lebih. Baru saja mendapatkan Kota Barat. Karena dia ingin menawar. Mari kita main-main dengannya. 2 miliar. 3 miliar. 4 miliar. Jangan teriak lagi, jangan teriak lagi. 5 miliar sekali. Cukup sudah. Anak ini penuh dengan tipu daya. Jangan terjebak dalam permainannya. Biarkan dia menjadi orang yang tertipu. Lelang properti besar. 500 juta sekali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Transaksi. Selamat kepada perusahaan properti Barat. 500 juta berhasil mendapatkan kota tua Stasiun Timur. Selesai. Sekarang semuanya berakhir. Aduh. Bodoh. Sebidang tanah mati saja menghabiskan 500 juta. Kamu mau bayar utang bank dengan apa? Kamu tunggu saja bangkrut dan melompat dari gedung. Yang menunggu bangkrut dan melompat adalah kalian.
Aduh. Kota Barat di masa depan pasti akan menjadi pusat kota. Tunggu sampai gedungnya selesai dibangun. Itu bisa bernilai lebih dari 100 miliar. Mengenai Kota Timur, membangun sebuah toilet. Bahkan tidak ada yang mau, kan? Dengan pandangan seperti ini, masih bermimpi untuk menjadi ketua asosiasi properti. Mulai sekarang, Anda juga berasal dari industri real estate. Menghilang. Nah, sudahlah, ayah. Menjual tanah dengan harga murah, lalu menjual saham yang dimiliki, dialihkan, dalam industri properti yang keruh ini. Kita berdua tidak perlu terlibat. Bagaimana? Aduh, anak kecil. Lihat betapa PK ayahmu. Kamu, masih, tunggu sampai pulang dan ambil ijazah SMP, lalu keluar dan mempermalukan diri lagi. Waktunya sudah tiba. Harga di bagian timur kota seharusnya naik. Jika bisa naik, saya akan mengambil lahan ini. Sudah naik atau belum? Lihat saja di belakang. Konsultan properti pasti sudah tahu. Masih perlu dilihat? Bukankah ini hanya pengumuman? Kota Barat. Dapatkah menjadi patokan kota baru? Bukankah begitu? Iya. Ini adalah stasiun timur. Stasiun Timur. Berita terbaru kota ini. Wali Kota Liu secara resmi mengumumkan, akan menjadikan Stasiun Timur sebagai pusat kota. Membangun patokan kota. Tidak mungkin. Jelas-jelas itu adalah Kota Barat. Kenapa bisa berubah menjadi Stasiun Timur? Selesai sudah. Jika satu sukses, semua akan sukses. Kami, perusahaan properti bersatu, baru saja membeli lebih dari 10 lahan. Semua berada di dekat Kota Barat. Saat ini yang sedang dikembangkan adalah Stasiun Timur. Berlawanan arah. Kita sudah pasti mati. Semua salah kamu yang membawa sial. Menyebabkan kita mengalami kerugian besar. Jika tidak bisa mengikuti perusahaan properti barat, mengembangkan Stasiun Timur, kita semua akan bangkrut. Tidak se-ekstrim itu, kan? Stasiun Timur ada di tangan kita. Setara dengan menguasai seluruh Jiangcheng. Nah di masa depan, kenapa tidak segera minta maaf kepada mereka? Mungkin, masih bisa memberi kita sedikit ruang. Maaf, Kak Zhang. Tidak, Zhang Zhang. Kakak, Kak Zhang Zhang. Minta maaf. Hanya seujung ini kesungguhan. Kenapa kamu tidak segera berlutut? Minta maaf kepada Kak Zhang. Maaf, saya yang tidak tahu berterima kasih. Suara saya mungkin agak keras. Maaf, maaf. Hanya ini. Apakah kalian sudah memikirkan dari gedung mana akan melompat? Supaya saya bisa menghindar sedikit. Kak Zhang, mulai sekarang. Kamu adalah wakil dunia properti. Kami sepenuhnya mengakui kamu. Ah, iya, iya, iya. Mengakui sepenuhnya. Saya bahkan merasakan kewibawaan dan keberanian. Apakah dia masih anak saya? Proyek pengembangan Stasiun Timur. Apakah ada bagian untuk kalian? Tergantung pada penampilan kalian. Mengenai dia, saya akan memboikot seluruh dunia properti Jiangcheng. Dilarang. Apa? Tenang saja, Kak Zhang. Satu kata darimu. Saya jamin. Wang Jinbu mulai sekarang tidak akan bisa menginjak setengah langkah di dunia properti. Baik. Jika tidak ada tempat untukku di sini, ada tempat untuk Tuan Liu. Tunggu saja. Tunggu. Kak Zhang. Sangat berisik. Kak Zhang. Saya tidak bermimpi, kan? Ah, anak. Tanah yang baru saja kita ambil gambar. Menjadi pusat kota masa depan. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Hentikan. Ini benar. Jika kamu terus menggoyang, otakku akan hancur. Anakku, insting bisnismu benar-benar sangat tajam. Kamu benar-benar adalah berkah bagi ayah, Wang Jinbu. Oke, ayah. Setelah kamu pulang, kembangkan Stasiun Timur dengan baik. Setelah cukup uang, belilah banyak tambang. Usahakan agar saya segera menjadi generasi kedua batubara yang sebenarnya. Tenang saja, ayah. Pasti akan berusaha dengan baik. Usahakan untuk membeli 10, 8 tambang. Agar kamu baik-baik saja di masa depan. Menjadi berwibawa. Kita semua harus banyak bekerja sama di masa depan. Banyak bekerja sama. Malam ini saya akan mengadakan jamuan. Kakak Ahao, apakah kamu sudah kembali? Baru saja mencari endapan tambang? Ayo semua makan. Matematika saya lagi-lagi jelek. Saya sudah kembali. Semua orang meninggalkan kartu nama untukku. Sampai jumpa di taman sore ini. Ini adalah rasa muda.
Kakak Ahao, kenapa kamu terlihat bingung? Kamu berbeda hari ini. Apakah itu yang kamu katakan? Rambut diikat terlihat segar. Jangan pakaian itu. Pakaian yang berantakan. Ini baru terlihat bagus. Ayo ulurkan tangan. Ayo ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Apa mungkin Ahao ingin berpegangan tangan dan mengungkapkan perasaan? Ingin berpegangan tangan dan mengungkapkan perasaan padaku? Apa yang sedang Anda pikirkan? Aku membawakanmu obat penghilang bekas luka dari kota sihir. Kali ini kau melindungiku. Jangan sampai ada bekas luka. Oh, bagaimana rasanya? Sejuk dan sangat nyaman. Lihatlah anak muda sekarang. Betapa pandainya mereka menggoda gadis-gadis. Anak muda ini. Jika tidak belajar dengan baik sekarang, apakah kau ingin putriku jatuh cinta terlalu cepat? Di rumah, aku tidak akan mematahkan kakinya. Ahau, kau sangat baik padaku. Bahkan orang tuaku tidak sebaik ini. Ingatlah, di dunia ini, yang baik padamu, selalu hanya orang tuamu. Jangan karena pria manapun. Sedikit kebaikan membuatmu terpesona. Aku tidak peduli. Singkatnya, menurutku kamu yang terbaik di dunia. Dan juga, aku tidak takut pada ibuku. Mematahkan kakiku. Fokuslah. Tugasmu sekarang adalah belajar. Up dan berpotongan di titik G. Suara apa itu? Pasti itu latihan militer. Tidak benar. Bukan latihan militer. Itu adalah ledakan tambang batu bara ilegal. Kamu bilang ayahmu adalah pemilik tambang. Jangan-jangan itu tambang milik keluargamu yang meledak. Hei, bro. Hari ini kamu juga membawa pacar. Aduh, dia masih muda. Kuncup bunga tanah air. Jangan banyak bicara. Dia adalah teman sekelas saya. Gadis ini sangat menarik. Badannya. Bro, kamu akan mengerti nanti. Oke, oke. Jangan bercanda tentang gadis orang. Saya mencari kamu hari ini untuk urusan serius. Apa urusan serius ini? Kamu mengundang saya ke tempat terpencil ini. Untuk membahas tambang batu bara ilegal. Sambil klub sedang direnovasi. Tolong bantu saya mencari kepala desa Heihu Mountain. Saya ingin mengontrak semua di sekitar sini. Lapangan, tanah tandus dan pegunungan. Bahkan tanah rumah pun ingin saya kontrak. Apa ini? Saya tidak salah dengar, kan? Kamu mau menanam batu di tanah yang buruk ini? Aduh, kamu tidak mengerti apa-apa. Di bawah tanah ini sebenarnya ada gunung emas. Hei, bro. Saya paling tahu tentang tanah ini. Lihat yang sebelumnya tidak? Ya itu. Itu sebelumnya tambang batu bara hitam. Menggali jalur pelabuhan tambang milik negara. Hampir semua orang yang hampir mati. Bro. Saya bilang sama kamu. Di sini tidak mungkin mendapatkan untung. Paman saya sebelumnya di tim milik negara. Saya bilang sama kamu. Tempat ini sudah diperiksa sebelumnya. Di bawah tanah ini hanya ada lapisan batu bara tipis. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan uang kembali. Itu adalah tim eksplorasi yang buta. Tunggu sampai diekstraksi. Di sini adalah tempat yang sangat menguntungkan. Mereka itu sangat profesional. Jika ini adalah tempat yang menguntungkan, mulai sekarang, aku akan memanggilmu ayah. Jangan pedulikan. Kamu hanya perlu melakukannya. Setelah tambang batu bara hitam ditutup di kehidupan sebelumnya, Kepala Desa Wang Dazeng mencari tim eksplorasi secara pribadi, menemukan bahwa di bawah tanah ini, tersembunyi batu bara dengan produksi lebih dari 10 juta ton per tahun. Di kehidupan ini saya ingin menjadi generasi kedua batu bara. Laporan eksplorasi harus bernama Zhang. Sertifikat tanah harus bernama Zhang. Tambang ini juga harus bernama Zhang. Pengguna penguin meningkat pesat. Pony mempertimbangkan untuk online. Game besar Kaisuan. Apakah bisa dikembangkan? Kaisuan. Kehadiran saya ternyata membuat penguin berkembang lebih awal. Tapi di kehidupan sebelumnya, saya bahkan belum pernah mendengar nama Kaisuan. Permainan ini pasti akan gagal total. Saran saya, jangan dikembangkan. Kinerja simbol merek dagang terdaftar. Saran Kak Zhang, jangan dikembangkan. Kenapa? Sekarang kita memiliki basis pengguna. Tim sudah siap. Game besar Kaisuan. Sejajar dengan legenda sebelah. Begitu diluncurkan pasti akan meledak. Pony, tenanglah. Saya tahu kalian telah banyak bersiap untuk peluncuran Kaisuan. Sudah melakukan banyak persiapan. Tapi visi Kak Zhang, kamu mengerti. Hentikan proyek ini. Aku akui. Kak Zhang memiliki pandangan yang luar biasa. Tapi kita adalah perusahaan sebesar ini. Hanya mendengarkan seorang siswa SMP. Diam. Kata-kata seperti ini tidak bisa diucapkan lagi. Saya. Prediksinya. Bisa dibilang luar biasa. Tidak mendengarkan kata-katanya.
Konsekuensinya sulit diprediksi. Tapi game ini adalah yang saya bayar dengan harga tinggi. Dari yang tinggi, dibawa turun. Game online 3D pertama. Menghabiskan berapa banyak tenaga dan biaya. Proyek Kaisuan. Tony. Bos. Saya akan bertanggung jawab penuh. Bos. Tunggu sampai kamu menabrak dinding selatan. Baru kamu mengerti. Kak Sang. Adalah keberadaan yang menakutkan. Manager He. Segera luncurkan Kaisuan. Ya. Bos. Penguin masih online dan meraih kemenangannya. Lagi pula kita berada di perahu yang sama. Saham tidak bisa diambil secara gratis. Ingatkan dia. Hentikan kerugian tepat waktu. Bos, hari pertama Kaisuan diluncurkan. Jumlah pendaftaran sudah mencapai 100.000. Sampai hari ini, jumlah pendaftaran kumulatif telah melampaui 1 juta. Sangat bagus. Segera investasikan uang untuk promosi. Atur titik pengisian ulang. Luncurkan versi berbayar. Ya. Tony, Kak Zhang baru saja mengirimkan 4 kata. Hentikan kerugian tepat waktu. Direktur Zhao, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anak itu, Zhang Weihao, sebelumnya tidak bilang. Membuat game akan sulit beradaptasi, tapi lihat jumlah pendaftaran Kaisuan. Setiap menit memecahkan rekor. Jadi saya tanya, apakah kamu sudah menghasilkan uang? Saya akan segera meluncurkan titik berbayar. Kamu tunggu saja untuk melihat pendapatan Kaisuan. Dalam berwirausaha, yang paling dilarang adalah membuka sampahnya di tengah jalan. Hati-hatilah. Saya akan membuktikan dengan kemenangan. Zhang Weihao adalah manusia, bukan dewa. Masuk. Bukan bos. Data pengujian publik kemenangan telah keluar. Pendaftaran kemenangan melebihi 5 juta. Pasti menciptakan mitos pengisian ulang. Servernya akan meledak, kan? Bukan bos. Hari pertama pengujian publik. Jumlah pemain anjlok secara drastis. Puncak server online turun drastis. Tingkat kehilangan melebihi 90. Kemenangan gagal. Berantakan. Dia sekali lagi memprediksi masa depan. Bantu saya menyiapkan beberapa hadiah besar. Apa yang mahal, beli saja. Saya akan pergi meminta maaf kepada Sang Ge secara langsung. Baik, segera diatur. Untuk saya, lihat sepatu dansa ini, apakah saya bisa memakainya? Omong kosong, kalau tidak untukmu, untuk siapa? Terima kasih. Saya sangat suka hadiah ini. Wah, Ahau tampan, kaya, dan perhatian. Lin Xiaoqiu sangat beruntung. Memiliki teman seperti dia. HMPH EART. Dengarkan Art. Benar-benar belum pernah melihat dunia. Sepasang sepatu dansa membuatnya senang seperti ini. Benar-benar kekanak-kanakan. Saya punya seseorang yang mengantarkan. Apakah kamu punya? Melihatmu, kamu memang cemburu. Kamu dengar. Siapa yang cemburu padamu? Mendengar Art 4011 sering. Beberapa hari yang lalu, kakak kelima saya memberiku satu ponsel model terbaru. Juga bisa dilipat. 101 Okte dengar EART. Lihat, inilah yang disebut dermawan. Sepatu dansa jelek itu berharga berapa sih? Kekanak-kanakan. Zhang Weihao, keluargamu memang punya sedikit uang. Tapi, kamu terlalu pelit. Kamu sering mendengar Art. Dibandingkan dengan kakak kelima saya. Itu jauh sekali. Kakak Zhang, saya datang dengan hadiah untuk meminta maaf padamu. Jam tangan merek terkenal. Batu giok berkualitas tinggi. Barang mewah. Inilah yang disebut hadiah. Zhang Weihao sekarang begitu kaya? Kecil. Seseorang baru saja mengatakan. Hadiah yang saya berikan sangat sederhana. Dari semua ini, mana yang kamu suka? Silakan ambil. Ini terlalu berharga, kan? Wah, ini benar-benar mewah tanpa rasa kemanusiaan. Lo sekarang seanris. Kakakmu yang kelima jauh sekali. Lo sekarang seanris. Besi. Apa hebatnya? Bukankah itu hanya pamer kekayaan? Lo sekarang seanris. Li Qian. Kuda poni. Mengingat kamu datang tepat waktu. Saya beri kamu 5 menit. Betul, betul, betul. Kakak Sang, silakan masuk. Kakak Sang, kamu benar-benar bisa meramal. Kaisuan ternyata gagal. Kali ini datang selain untuk meminta maaf. Saya juga membawa 100% ketulusan. Ketulusan apa? Barang-barang biasa di luar.
Tidak, tidak, tidak. Itu hanya beberapa hadiah permohonan maaf. Ini. Yang penting adalah ini. Maksudnya itu apa? Itu adalah Penguin. Semua perusahaan game di masa depan akan memiliki bagian keuntungan dan saham untukmu. Saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi penasihat game Penguin. Mantap, Penguin di generasi selanjutnya. Mengandalkan game bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan satu sudah cukup untuk bersantai. Kamu ini mau mengikatku. Mati di kapal Penguin ini. Kita memang orang-orang di satu kapal. Baiklah, aku setuju dengan terpaksa. Kak Sang, kamu sudah menjadi konsultan permainan. Jumlah pengguna versi berbayar KAI Xuan anjlok. Kamu pasti bisa menghidupkannya kembali. KAI Xuan, tidak ada harapan. Buang sejauh mungkin. Aku sudah menginvestasikan lebih dari 10 miliar. Jadi sia-sia. Mulai dari awal, aku akan membantumu mendapatkan kembali. Aku bahkan melihat kepercayaan diri yang tak tertandingi. Kepercayaan diri dan kekuatan. Aku merasa malu. Tony, setelah kamu kembali, dalam hal permainan, kamu urus platform pertempuran permainan. Ini. Selamat tinggal 2. Aneh sekali. Bisa terpikir. Menghubungkan platform pertempuran dengan akun Penguin. Mengembangkan permainan pertempuran. Menghubungkan permainan dan pengguna. Ini benar-benar sebuah ide brilian. Halo, Manajer He. Segera. Biarkan Departemen Pengembangan mengembangkan permainan pertempuran. Permainan Penguin kami. Sudah saatnya terbang tinggi. Wei Hao. Tanah Gunung Harimau Hitam. Saya sudah menyewa semuanya. Jangan salah. Kamu memang dewa sejati. Kepala desa Wang Dazeng itu. Dia melihat kita menyewa tanah. Dia diam-diam mencari tim survei. Hasilnya ditemukan. Produksi tahunan Gunung Harimau Hitam 6 juta ton. Untung saja. Sewa tanah sudah naik. Hampir saja diambil oleh kepala desa. Tambang yang memproduksi puluhan juta ton per tahun ini. Kok bisa jadi 6 juta ton? Berita bocor. Takut mimpi buruk di malam hari. Bantu saya cari tim survei untuk memeriksa lagi. Saya minta ayahku segera pergi menemui kepala desa untuk menandatangani kontrak. Baik. Saya segera pergi. Tunggu aku. Berita palsu. Sudah membuat mereka terjebak. Paman kedua, tunggu sebentar. Tunggu Sang Guoking dan putranya datang. Kamu harus memeras mereka habis-habisan. Ah, ternyata keponakan yang besar ini pintar juga. Tenang saja. Paman ada urusan di dalam hatinya. Ah, ingat untuk mencatat semuanya. Kali ini pasti mereka akan kehilangan banyak. Tidak lengkap tanpa bagianmu. Aduh, terima kasih, Paman kedua. Kepala desa. Ayo, ayo, duduklah. Six. Di meja ini ada tanah tambang Hei Hushan. Lihatlah hal-hal kerjasama pengembangan. Ah, bahan penambangan. Kepala desa. Kau benar-benar menganggap kami bodoh, ya? Tambang ini harus membayar 200 juta. Biaya pemeriksaan khusus untukmu. Juga membutuhkan 20 juta. Kenapa kau tidak pergi merampok saja? Jika bisa tanda tanganlah. Jika tidak bisa tanda tangan, pergi saja. Seandainya bukan karena kau, anak ini, sudah menyewa tanah lebih awal. Tambang saya itu memproduksi 6 juta ton per tahun. Kau hanya mengeluarkan sedikit darah ini. Kau mengambil keuntungan, ya, Kat. Bapak, tambang sebesar ini. Hanya satu gunung emas. Bisa membeli dengan 200 juta. Tidak lebih menguntungkan daripada bagi hasil di desa. Tanda tangani dan pasti untung. Anak, tapi sekarang. Kita bahkan belum melihat bayangan laporan pemeriksaan. Aku belum melihatnya. Apakah ini dapat dipercaya? Kak tahu membawa orang untuk memeriksa. Laporan segera datang. Anak bisa menipu ayahku, ya? Tanda tangan saja. Ham. Tanda tangan yang baik. Di Heihushan tidak ada tambang batu bara, ya. Kalian menghabiskan lebih dari 200 juta. Membeli sebidang tanah kosong, ya. Tidak mungkin. Kepala desa sudah bilang. Dia sudah mencari orang untuk melakukan eksplorasi. Tambang ini, produksi tahunan mencapai 6 juta ton. Apakah kamu bodoh? Kepala desa ini. Tapi paman keduaku.
Berita itu tentu saja kami yang menyebarkannya. Jika benar ada tambang, kamu ingin membeli dengan 200 juta, kamu berpikir lebih indah daripada aku. Ayah, ayah, jangan panik. Di tanah itu memang ada tambang. Wah, ternyata memang ada tambang. Mimpinya belum bangun, ya. Di bawah sini hanya ada batu. Bahkan untuk bertani pun terasa keras. Aku katakan padamu, terimalah kerugian, kalian berdua yang bodoh. Dan juga, kontrak ini sudah ditandatangani. Kalian jangan berpikir untuk mengingkari. Laporan eksplorasi segera datang. Nanti kalian jangan mengingkari. Tanah itu, orang-orang dari negara sudah melakukan eksplorasi. Tidak ada apa-apa. Eksplorasi lagi. Eksplorasi lagi, di bawah juga hanya ada lumpur dan batu. Siapa bilang di tanah hanya ada batu? Baru saja dieksplorasi. Di bawah Gunung Harimau Hitam, paling tidak memproduksi 10 juta ton per tahun. Apa? Apa? Paman kedua. Di bawah Gunung Harimau Hitam. Benar-benar ada tambang batu bara. Tidak mungkinlah. Orang-orang dari negara ini sudah memeriksa. Dengan produksi sebesar ini. Tidak mungkin tidak bisa ditemukan. Saya sudah tahu. Pasti ini adalah tipu daya kalian. Kalian bersatu untuk menipu. Ingin membuat kami menyesal. Mengubah akuisisi menjadi pengembangan bersama. Kita berbagi risiko. Masih ingin menipu kami. Tidak ada jalan sama sekali. Kata-kata dalam perjanjian ini. Tidak satu pun darinya akan diubah. Saya malah takut kalian mengubahnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini adalah yang paling otoritatif. Laporan survei dari Lembaga Geologi. Lembaga Geologi itu memiliki cap resmi. Jika kamu berani memalsukan, itu adalah tindakan kriminal. Ini adalah buktinya. Kenapa? Sudah melihatnya kan? Merasa bersalah ya? Anak nakal. Bagaimana kamu bisa memalsukan cap resmi? Ini jadi masalah. Ayah, saya tidak sebodoh itu. Cap resmi dijamin keasliannya. Sudah di ujung tanduk masih berani keras kepala? Tunggu sampai saya menemukan bukti. Aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Tapi jika kalian bisa bersikap rendah hati dan meminta saya, kemudian berikan proyek stasiun timur kepada saya, berikan juga padaku. Saya bisa mempertimbangkan untuk tidak melaporkan ke polisi. Bermimpi. Saya sebenarnya bisa mempertimbangkan untuk tidak melaporkan ini ke polisi. Bermimpi. Kamu ini orang bodoh yang tidak tahu hidup dan mati. Aku katakan padamu. Kalian sudah selesai. Saya tidak salah lihat, kan? Apa yang telah terjadi? Ini. Lihat ini, cap stempel resmi ini. Ini benar. Bagaimana mungkin? Ini adalah Gunung Harimau Hitam. Benar-benar bisa memproduksi tahunan 10 juta ton. Ini benar-benar nyata. Itu sudah pasti. Ini adalah hasil pengukuran dari para ahli di Institut Geologi Nasional. Itu sangat profesional. Ya Tuhan, cap stempel resmi ini memang benar-benar asli. Tidak mungkin. Ini jelas-jelas saya buat. Ini, bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba jadi nyata. Kamu ini orang bodoh. Semua salahmu. Ini membuat orang-orang di desa tahu. Saya telah mengubah sebuah bongkahan emas besar menjadi batu. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Paman kedua, jangan marah lagi. Selagi belum transfer, mari kita cepat ambil kontraknya. Kenapa sekarang ingin menyesal? Ingin mengingkari utang? Sudah terlambat. Kami akan memenuhi semua janji dalam kontrak. 200 juta. Hanya membeli satu yang memproduksi. Produksi tahunan 10 juta ton dari tambang. Sangat menguntungkan. Kalian sebaiknya pikirkan baik-baik. Anda bertindak berdasarkan keinginan yang egois. Menjual murah tambang di desa. Atau pikirkan baik-baik. Bagaimana menjelaskan kepada para penduduk desa. Sang Kuang. Tadi itu kesalahan saya. Juga terpengaruh oleh Wang Jinbu. Sekali tergoda, secara bodoh. Tolonglah. Mari kita tanda tangani kontrak lagi. Tidak ada jalan. Kenapa kamu masih terdiam? Segera nyatakan sikapmu. Apakah kamu ingin penduduk desa mengusirmu? Aku harus mati. Aku tidak punya malu. Semuanya salahku. Anda yang terhormat, berilah sedikit toleransi. Berikan saya kesempatan. Kalian bukan tidak tahu kesalahan, tapi tahu bahwa semuanya akan berakhir. Dua orang bodoh. Kamu sedang memarahi siapa? Sudah berakhir. Penduduk desa Harimau Hitam ini. Jika mereka tahu, aku menjual bongkahan emas sebagai batu, apakah mereka tidak akan menguliti kulitku? Belum selesai. Paman kedua, kamu lupa, kakak sepupu Li, sudah menjadi kepala departemen di Kyoto, yang khusus mengurus masalah tambang. Ya, ini adalah masalah besar. Dia setidaknya harus melalui persetujuan Kyoto. Apa peduli Zhang keluarga mendapatkan tambang, selama prosedur di Kyoto terhenti?
Tambang mereka ini tidak bisa dilakukan. Ada apa? Tambang Heihu Mountain ini. Saya sudah mengajukan dokumen ini berkali-kali. Setiap kali terhambat. Sudah setengah tahun berlalu. Belum mulai bekerja. Ah, baiklah, baiklah. Jika tidak bisa, biarkan saja dulu. Saat ini real estate sedang berkembang pesat. Kebetulan kami juga mendapatkan beberapa lahan lagi. Kamu harus lebih memperhatikan real estate. Itu tidak mungkin. Tambang ini adalah investasi lebih dari 200 juta. Biarkan saja, itu merugikan. Prosedur tambang sudah lengkap. Paman Yo terkenal di Jiangcheng. Tidak ada alasan untuk menghalangi kita. Sumber daya tambang besar ini. Semua memerlukan persetujuan dari pemimpin di Kyoto. Sebenarnya ini terjebak di mana? Itu mudah. Pergi ke Beijing untuk melihat. Apa sebenarnya situasinya? Bukankah kita bisa mengatasi masalahnya? Memang perlu pergi ke Kyoto. Tambang ini tidak bisa menunggu. Tidak dibuka. Kyoto adalah tempat yang berharga. Nanti harga rumah akan sangat mengejutkan. Uang yang dipinjamkan kepada ayah juga sudah kembali sedikit. Ikut pergi membeli real estate. Dan rumah tradisional juga bagus. Ayah, kamu pergi ke Kyoto. Bolehkah aku ikut? Sekarang aku sedang libur musim panas. Ingin pergi melihat upacara pengibaran bendera. Kali ini ayah pergi ke Kyoto untuk urusan pekerjaan. Bukan untuk bersenang-senang. Kita bisa pergi lain kali. Apakah bisa lain kali? Anak ingin pergi, biarkan saja pergi. Lagi pula dia tidak mengganggu. Apakah rumah kita kekurangan uang sedikit ini? Baiklah, baiklah. Pergi. Pergi tidak apa-apa kan? Terima kasih, ayah. Terima kasih, ibu. Aku sayang kalian semua. Tunggu sebentar, ayah akan pergi urusan resmi. Kalau begitu, kamu bermain sendiri. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Tenang saja, ayah, aku tidak akan hilang. Baik. Kalau begitu, aku pergi mengurusnya. Sudah pindah masuk ya? Ah, rumah kita. Hanya akan ada beberapa puluh unit tambahan. Hanya properti di Kyoto. Anak kecil, apakah kamu datang untuk mencari orang tua? Ah, aku tidak datang untuk mencari orang tua. Aku datang untuk membeli rumah. Membeli rumah. Kamu belum dewasa, kan? Kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Tidak masalah, saya membeli rumah atas nama orang lain. Tolong bantu saya mencari seorang pengelola aset. Uangnya saya bayar, tidak masalah kan? Sepertinya ini milik keluarga mana. Anak orang kaya dari keluarga terpandang datang. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Apakah Anda ingin melihat ini? Apakah rumah mewah yang baru dibangun atau? Tidak, saya tidak menginginkan rumah baru. Saya ingin properti lama dan rusak di dalam lingkar ketiga. Ada 4 halaman dan rumah kecil. Itu akan lebih baik. Tolong bantu saya mencari beberapa unit lagi. Properti lama dan rusak di dalam lingkar ketiga ini. Sudah rusak dan jelek. Lingkungannya juga buruk. Halaman ini sudah sangat tua. Harganya juga terlalu tinggi. Tidak menguntungkan. Properti lama dan rusak ini akan menjadi aset yang bernilai ratusan miliar. Bagaimana Anda bisa mengerti sekarang? Tidak masalah. Yang saya inginkan adalah properti lama dan rusak dengan harga rendah ini. Asalkan lokasinya bagus. Saya bayar tunai. Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Tuan Muda Zhang. Total pengeluaran Anda adalah 120 juta. Totalnya Anda mendapatkan 21 unit properti. 1 unit rumah dengan taman. Ini adalah kontrak pinjaman nama. Setelah Anda dewasa nanti, itu akan secara otomatis terdaftar atas nama Anda. Baiklah, kalian pergi sibuk saja. Saya akan pergi jalan-jalan sendiri. Tuan Muda Zhang, hati-hati di jalan. Bangunan kecil ini, di masa depan, setidaknya akan bernilai ratusan juta. Untung. Hati-hati. Anak muda, hari ini berkat kamu. Jika tidak, dari ketinggian itu, jatuh dari tangga, tulang tua saya ini, pasti akan hancur. Paman, jangan ragu untuk meminta bantuan kecil. Besan, apakah Anda baik-baik saja? Ini bukan e-commerce masa depan. Salah satu pemimpin, Liu Dong, bukan? Ini adalah orang di balik Liu Dong, yang memiliki pengaruh besar di Kyoto. Ayah mertua yang misterius. Sibuk bolak-balik. Apa yang sudah dihasilkan dari kesibukan ini? Hanya sibuk tanpa hasil. Urusan rumah tidak kamu urus juga. Saya katakan padamu. Jika bukan karena anak muda ini hari ini, nyawa saya bisa hilang. Apa itu multimedia yang kamu miliki? Jangan lakukan itu lagi. Jangan buang waktu lagi. Tapi, ayah mertua, ini adalah milik saya. Ini adalah hidup saya. Tolong gunakan koneksi Anda. Dapatkan lebih banyak investasi. Saya percaya setelah beberapa waktu, itu pasti akan membaik. Ah, apa situasi sekarang? Apakah kamu mengerti musim dingin e-commerce? Banyak e-commerce yang bangkrut. Saya lihat kamu. Lebih baik segera menghentikan kerugian.
Besan, berikan saya sedikit waktu. Ini pasti akan membaik. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Saya akan memberi kamu 1 minggu lagi. Jika kamu tidak bisa menarik investasi lagi, kamu harus mengumumkan kebangkrutan sendiri. Begitu saja, silakan pergi. Dongdong Multimedia. Bukankah ini masa depan? Apakah ini bukan cikal bakal raksasa e-commerce? Perusahaan besar yang akan bernilai ratusan miliar di masa depan. Dongdong saat ini hanyalah sebuah perusahaan kecil yang menjual peralatan audio. Dengan puluhan juta bisa berinvestasi. Jangan sampai terlewat. Paman, saya ada sedikit urusan, saya pergi dulu. Hati-hati dan jalan pelan-pelannya. Paman Dong. Paman Dong, saya sudah berinvestasi di perusahaanmu. Apa? Kamu ingin berinvestasi di perusahaanku? Anak kecil, kamu harus memberi investasi untuk perusahaanku. Uang angpau ini tidak cukup. Baru saja membeli rumah. Uang yang saya miliki memang tidak banyak. Apakah ini cukup? 500 ini hanya cukup untuk membeli di toko saya. Membeli sebuah sistem suara. Itu tidak cukup. Yang saya maksud adalah 50 juta. Kamu bilang kamu punya berapa? 50 juta. 50 juta. 50 juta ini memang bisa membantu perusahaanku bertahan hidup di zaman es. Jika kamu benar-benar mau berinvestasi padaku, saya menjadikanmu sebagai ketua dewan. Paman Dong, saya masih di bawah umur. Kenapa aku lupa bahwa kamu masih anak-anak? Saya juga pusing. Tidak percaya kamu punya 50 juta. Zhao Jupeng, aku tertarik pada sebuah perusahaan. Namanya Dongdong Multimedia. Aku ingin berinvestasi 50 juta. Tapi kamu tahu, aku masih muda. Aku mengerti, Kak Zhang, aku akan berinvestasi atas namamu. Lain kali jika ada investasi, ingat untuk mengajak aku. Zhao Jupeng. Ibu kota Yuanfang. Investor malaikat Zhao Dong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia orang yang sangat berpengaruh. Bagaimana dia bisa memanggilmu Kak Zhang? Tunggu saja, kamu akan tahu. Halo, halo. Anda mengatakan Anda adalah ketua Zhao dari Yuanfang Capital. Anda ingin berinvestasi untuk Zhang Weihao. Menginvestasikan 50 juta ke perusahaan saya. Sudah masuk. Benar-benar pahlawan muncul dari generasi muda. Tuan Zhang, kedepannya Dongdong Multimedia. Kami semua mendengarkanmu. Paman Dong, saya tidak akan terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Saya hanya memberikan pendapat yang bersifat keputusan. Kedepannya, kamu yang memutuskan. Benar. Keputusan pertamaku adalah, kamu dalam waktu sesingkat mungkin, buatlah sebuah C2C, situs perdagangan semua kategori produk. Tidak perlu khawatir tentang dana. Tapi sekarang adalah musim dingin e-commerce. Semua orang sedang melindungi diri. Pada saat ini, melakukan perdagangan e-commerce semua kategori. Risikonya sangat besar. Risiko mewakili peluang. Gelombang dingin ini akan mendorong penyebaran internet. E-commerce adalah peluang dan masa depan. Era e-commerce akan datang lebih awal. Belanja online, pembayaran elektronik, Internet of Things, akan mengguncang model bisnis tradisional. Kamu tunggu saja. Sangat luar biasa. Terlalu luar biasa. Terlalu maju. Akhirnya saya mengerti, mengapa bahkan modal seperti Zhao Dong akan berlutut di bawah kakimu. Kakak Zhang, mulai sekarang saya akan mendengarkanmu. Era baru tidak memiliki budak. Jangan sering-sering berlutut. Kerja yang baik saja. Keajaiban. Benar-benar keajaiban. Setelah ini, seluruh e-commerce akan berubah. Susah menjadi bos. Menjadi seperti ini sangat melelahkan. Sudah cukup lama. Juga tidak tahu bagaimana di pihak Lao Zhang. Bagaimana proses pengurusannya. Kepala Departemen Li, selamat pagi. Ada urusan. Saya dari Jiangcheng, Provinsi Barat. Membuka tambang di Gunung Harimau Hitam. Proses ini sudah sampai ke Anda. Tolong lihat, ikuti proses normal. Lakukan sesuai aturan saja. Sudah waktunya pulang kerja. Kepala Departemen Li, Anda lihat, proses saya ini. Semua sudah legal dan sesuai. Datang ke sini memang tidak mudah. Tolong berikan sedikit kelonggaran. Saya tahu tentang tambangmu. Sesuai aturan, harus mengorganisir para ahli. Pembuktian di tahap akhir. Tidak bisa terburu-buru. Iya. Memang harus mengorganisir pembuktian para ahli. Tapi tidak tahu. Pembuktian para ahli masih butuh waktu berapa lama. Itu tidak bisa dipastikan. Masih banyak di depan. Puluhan juta ton sedang antri. Mungkin tahun depan. Kepala Departemen Li, bagaimana menurut Anda? Tadi saya sudah melihat semuanya.
Yang antre di depan sudah selesai dengan cepat. Ini, Anda jangan menyulitkan atau menyusahkan lagi. Kenapa urusan Anda tidak bisa diproses? Apa Anda tidak punya sedikit pun kesadaran? Kau ingat sepupu Kuang Jinbu, kan? Saya bertanya-tanya. Kenapa prosesnya bisa lama begini tidak bisa diselesaikan? Saya tidak mau menerima tekanan ini lagi. Tambang ini. Saya tidak akan mengoperasikannya lagi. Pergi sana. Orang-orang datang dan menimbulkan masalah. Cepat tangkap dia. Dia menyalahgunakan wewenang. Tangkap dia. Berhenti. Lepaskan ayahku. Jika tidak, saya akan membuat Anda tahu. Apa itu keputusasaan. Sang Guoking, anakmu ini tidak besar. Suaranya tidak kecil. Apakah Anda mengenal Shen Wanhe? Perlu saya beritahu apa yang Anda lakukan hari ini? Semua tindakan Anda kepada dia. Shen Wanhe adalah orang yang didengar oleh atasan. Kamu hanya seorang bocah kecil. Bisa mengenalnya. Beritahu kamu di sini. Saya adalah hukum. Tim yang tercela. Ada tikus seperti ini. Sungguh merusak moral. Sekretaris Lee segera mengirim mobil. Antarkan saya ke kantor sumber daya. Saya ingin melihat siapa yang begitu berkuasa. Bocah nakal. Berani kamu menipuku. Hari ini saya akan memberikan pelajaran padamu. Shen tua hampir tiba. Apakah kamu yakin ingin menyinggung saya? Anak kecil, Tuan tua Shen itu siapa? Kamu juga layak untuk dia bertindak. Berhenti. Yo, mengapa Direktur Yo datang? Apakah bocah kecil ini? Benarkah mengenal Tuan tua Shen? Apa Tuan Shen? Kepala Departemen Lee, apa yang kamu lakukan? Tempat ini berantakan. Ternyata Direktur Yo. Itu tidak dikirim oleh penatua Shen. Saya sudah bilang. Bagaimana mungkin? Direktur Yo. Kedua orang ini karena tambang. Prosedurnya bermasalah. Harus membuat saya mempercepat mereka secara ilegal. Bukankah ini melanggar aturan? Saya pasti tidak setuju. Kamu berbicara omong kosong. Jelas-jelas kamu menyalahgunakan wewenang. Dengan sengaja menjebak dan menghina saya. Kamu malah membalikkan tuduhan. Lihatlah saya dipukul jadi seperti apa. Apakah ini tempat kalian bertindak semena-mena? Masih berani memukul kepala Departemen Lee? Tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Memihak hewan ini. Ketika penatua Shen tiba, saya ingin bertanya. Apakah masih ada keadilan? Sama sekali tidak mungkin mengenal siapapun yang bernama Tuan Tua Shen. Direktur Yo. Kedua orang ini berasal dari tempat kecil. Sama sekali tidak mungkin mengenal Tuan Tua Shen. Makhluk yang tidak tahu hidup dan mati. Menjatuhkan diri malah menimpa saya. Usir mereka. Jangan izinkan mereka melangkah setengah langkah ke sini. Apa? Lepaskan anak saya. Direktur Yo. Kepala Departemen Lee buta. Apakah kamu juga buta hati? Tuan Tua Shen, bagaimana Anda bisa datang? Jika saya tidak datang lagi. Dermawan saya. Bukankah saya akan dibully sampai mati oleh kalian? Penyokong apa? Sekarang sudah pasti mati. Li Huai. Memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Sebelum datang, saya sudah mencari tahu tentangmu. Korupsi dan suap. Mengambil dan memeras. Hanya di dalam kulkas saja sudah disembunyikan 1 miliar. 100 juta. Kamu benar-benar serakah. Cukup untuk menjatuhkan hukuman 10 atau 8 tahun. Tuan Shen, saya tahu saya salah. Saya akan mengembalikan barang curian dan membayar ganti rugi. Tolong, beri saya kesempatan sekali lagi. Tolong. Tadi kamu tidak sangat sombong? Bukankah kamu bilang kamu adalah hukum? Sekarang kenapa tidak berteriak lagi? Bawa dia pergi. Meskipun saya, Tuan Shen, menggelapkan uang. Tapi saya tidak menghabiskan sepeser pun. Tuan Tua Shen, tentang kasus Li Huai. Saya sama sekali tidak tahu. Saya telah dibohongi olehnya. Kamu tidak tegas dalam mengawasi bawahannya. Penurunan pangkat dan penanganan. Kembali dan renungkan dengan baik. Aku. Saya pasti akan terus waspada pada masa mendatang. Xiao Hao. Apakah kamu puas? Tuan Shen, Anda sangat teliti. Sangat mengesankan. Saya sudah melihat materi kalian. Sangat sesuai dan tidak ada masalah. Disetujui secara khusus. Terima kasih, Paman Shen. Ayo. Saudaraku, saya tidak ingin menyembunyikan.
Saya benar-benar mengandalkan semangkuk sup domba ini untuk mendapatkan pengakuan seperti Tuan Yang. Penghargaan dari penguasa tambang. Selama ini tidak ada yang berani mengajak saya makan daging domba. Hanya kamu. Saya tahu Anda menyukai ini. Kakak menghormati Anda. Saya ingin melaporkan kabar baik kepada Anda. Surat persetujuan dari Gunung Harimau Hitam sudah turun. Benar, kan? Tetap saja kakak yang terbaik. Inilah masalahnya. Anak ini, Wei Hao, tidak belajar dengan giat. Tapi dia mengenal banyak orang. Benarkah? Anda lihat pemilik warnet. Pemegang kartu Black Diamond. Kali ini di Kyoto. Dia juga mengenal seseorang. Seorang tokoh besar yang menguasai segalanya. Mengenai surat persetujuan itu, dia hanya mengangkat tangan. Dan semuanya selesai. Saya sudah bilang padamu sejak lama. Kamu memiliki seorang putra yang baik. Anak ini, Wei Hao, tidak sederhana. Kakak, kita tidak perlu membahas anak itu. Kakak. Ini adalah milik pertambangan Gunung Harimau Hitam. Kontrak saham yang Anda miliki. Bagian saya tidak akan ikut campur. Ada apa, kakak? Apakah Anda tidak menyukainya? Dulu saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda, sehingga saya bisa berada di sini hari ini. Sekarang saatnya saya membalas budi Anda. Lihat apa yang kamu katakan. Bukan karena tambang Anda buruk, tapi tambang saya sendiri pun tidak ingin saya kerjakan. Ada apa, kakak? Apakah Anda mengalami masalah? Aduh, untuk mengatakan yang sebenarnya padamu, sudah pindah ke luar negeri. Pindah negara. Kak, Anda mau pindah negara? Dengan tambang sebesar itu, Anda akan meninggalkannya? Ayo, lihat ini dulu. Surat kuasa. Aku akan memberikan milikku padamu juga. Tambang sebesar ini. Berikan padaku. Posisi pemilik tambang itu. Aduh, tambang ini sudah untukmu. Tentu saja, kamu yang mengatur. Saya berani berkata. Saya rasa posisi pemilik tambang ini. Biarkan Qian Kun yang menjabat. Lagi pula, dia sudah mengikuti Anda selama lebih dari 10 tahun. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Bagaimana kalau besok saya adakan pesta perpisahan? Sekalian mengundang Qian Kun. Dan beberapa saudara di tambang. Nanti kamu bawa Wei Hao si bocah ini. Juga bawa bersama. Kita meriahkan bersama. Baiklah, Kak. Wei Hao si bocah nakal ini. Pasti juga tidak rela berpisah dengan Miao Ke. Ah Ming. Tuan Yao akan pindah negara. Saya telah mengikutinya selama puluhan tahun. Dia bilang akan mengangkat saya sebagai pemilik tambang. Akan diumumkan sebentar lagi. Hadiah ini nanti kamu berikan kepada Miao Ke. Tunjukkan yang terbaik di hadapannya. Bagus sekali, ayah. Jika Anda menjadi pemilik tambang, bukankah saya menjadi generasi kedua pemilik tambang? Saat itu, manajer hotel Brunei ini. Saya berhenti. Saya juga akan pergi ke luar negeri untuk menikahi Yao Miao Ke. Keluarga kita saling cocok. Pasangan yang serasi. Hanya yang dia sebutkan terakhir kali. Ayo bawa saya pergi juga nanti. Kehadiran Anda, Kak Sang, sangat berharga. Tempat saya jadi lebih bersinar. Jangan bercanda tentang saya. Kenapa keluarga Anda tiba-tiba ingin pindah negara? Bukankah itu karena ibu saya? Dia ingin saya pergi ke akademi musik untuk pendidikan lanjutan selama 2 tahun. Miao Ke. Selamat atas pendidikan lanjutan Anda di luar negeri. Ini adalah hadiah yang saya siapkan khusus untuk Anda. Hadiah yang telah disiapkan. Cincin jadete hijau kaisar. Satu batu permata saja bernilai puluhan ribu. Ini terlalu mahal. Tuan Ming, Anda memberikan cincin. Apakah Anda ingin mengikat Miao Ke? Meskipun hadiah ini mahal. Namun, persahabatan ini jauh lebih berharga. Dia pergi untuk pendidikan lanjutan. Anda memberikan cincin murah. Pikiran itu sudah terlihat di wajah Anda. Mulut Anda ini memang selalu sama, sangat menyakitkan. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kau bilang cincinku murah? Lalu, apa yang kau berikan? Kebetulan, yang aku berikan juga batu giok. Kau ini anak kecil, tahu apa tentang batu giok? Yang kau berikan bukan kaca, kan? Setengahnya benar. Memang kaca. Hanya saja itu jenis kaca hijau kaisar. Jenis kaca. Barang yang begitu berharga. Jenis kaca hijau kaisar.
Itu benar-benar Gyo kelas atas. Kau memang suka berbohong tanpa persiapan. Kau tahu apa itu? Jenis kaca hijau kaisar? Hanya satu potong permukaan telur. Harganya bisa puluhan ribu. Jangan bandingkan dengan dasar botol kacamu. Itu tidak ada artinya. Puluhan ribu itu apa? Banyakkah? Tapi, kakak, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Sepertinya itu benar. Itu benar-benar jenis kaca hijau kaisar. Kualitas dan penampilannya sangat tinggi. Terima kasih, adik Ahau. Tapi ini terlalu berharga, kan? Meskipun itu jenis kaca. Dia hanya seorang siswa SMP. Bisa membeli bahan yang seberapa bagus? Bisa dibandingkan dengan cincin saya? Barang sampah seperti ini. Jangan keluarkan dan mempermalukan diri. Qianming. Bisakah kamu berbicara? Jangan begitu kasar. Saya hanya mengatakan kebenaran. Dengan syarat Xiang Weihao ini. Bisa membeli barang bagus apa? Ayahnya setidaknya adalah pemilik tambang. Generasi kedua pemilik tambang bagaimana bisa tidak mampu membeli? Ayahnya yang pemilik tambang. Bukankah itu juga pemberian dari Paman Yo? Sekarang ayahku juga pemilik tambang. Dia tidak ada artinya. Miaoke, kamu juga segera pergi ke luar negeri. Menjadi orang yang lebih baik. Jauhkan diri dari orang-orang miskin seperti ini. Hati-hati dengan aura kemiskinan yang ada padanya. Jika kamu terlibat, sulit untuk lepas. Qianming, itu potongan telur kamu. Jangan keluarkan dan mempermalukan diri. Ini adalah jadete hijau kaisar jenis kaca. Sebuah gelang saja bernilai 5 juta. Sebenarnya siapa yang miskin? 5 juta? Itu jumlah yang besar. Rendah hati, sedikit uang. Ini benar-benar jenis kaca jadete hijau kaisar. Bagaimana mungkin ini? 5 juta. Keluarga kalian benar-benar mengeluarkan banyak uangnya. Aku tidak seperti keluargamu. Begitu materialistis. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Penuh tipu daya. Jangan pikir aku tidak tahu. Bukankah kamu hanya ingin memanfaatkan pesta perpisahan? Memberikan beberapa barang berharga. Agar Paman Yo bisa mengalihkan tambang ke keluargamu. Saya memberitahu kalian. Mengambil air dengan keranjang bambu sia-sia. Paman Yo sudah memutuskan. Mengalihkan tambang kepada ayahku sebagai pemilik tambang. Aku sarankan kamu. Jangan jadi badu di sini. Kamu tidak ada masalah kan? Ibumu melahirkanmu hanya untuk menjadi beban. Jika otakmu bermasalah, pergi berobatlah. Kamu. Berani sekali kamu memarahiku. Tunggu sampai ayahku berhasil. Hal pertama yang akan dilakukan adalah memecat ayahmu. Membiarkanmu pergi ke area tambang untuk mengambil kotoran. Sakit? Lepaskan aku. Minta maaf padaku, maka aku akan melepaskanmu. Aku mengutuk ibumu. Sampah. Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa, hanya anjing yang tidak terikat menggonggong sembarangan. Saya hanya memberi sedikit pendidikan saja. Dia adalah ayah. Dia bilang saya anjing. Dia juga merebut perhatian saya. Dia bahkan memukul saya. Nak, kamu berani mengganggu anak saya. Saya rasa kamu sudah gatal. Anakku baik-baik saja kan? Sial, Qian Kun dan anaknya sangat sulit dihadapi. Saya harus segera memberitahu ayah saya. Jika tidak, Wei Hao akan menderita. Kenapa kamu menatap saya? Anakmu yang mulai dengan mulutnya. Kamu tidak bisa mengajari anakmu. Saya hanya membantu mengajarinya. Nak, kamu cukup sombongnya. Bahkan jika ayahmu datang, dia juga tidak berani berbicara seperti ini padaku. Ayahku adalah pemilik tambang. Kamu hanya seorang kepala pekerja. Mengajarmu seperti mengajari anjing. Kenapa tidak berani? Ayahmu tidak memberitahumu bahwa kekaisaran sudah runtuh? Sekarang pemilik tambang adalah saya. Ayahku tidak memberitahuku bahwa pemilik tambang adalah kamu. Jika tidak, saya akan memintanya. Mencari orang lain yang lebih pintar untuk menggantikan. Saya menjadi pemilik tambang karena Yoge menghargai saya. Apa urusannya dengan ayahmu? Dia benar-benar menganggap dirinya manusia. Kamu tidak tahu. Tambang ini sekarang milik ayahku. Dialah yang bertanggung jawab. Tambang apa yang dimiliki ayahmu? Dia sebenarnya adalah orang yang bertanggung jawab. Ini benar-benar lelucon. Begitu Tuan Yo pergi, ayahmu hanyalah seekor anjing tak bertuan saja. Sahamnya bahkan tidak sebanyak milikku. Dia tidak ada artinya. Ayah, jangan buang waktu dengan dia. Segera ajari dia untuk membalas dendam untukku. Nak, kamu baru saja memukul anakku. Sekarang, segera berlutut. Pukul dirimu sendiri 100 kali. Dan bersujud 3 kali. Katakan, saya salah, dan aku akan membebaskanmu. Jika ada alasan, kamu berlutut. Saya memaafkanmu dengan lapang dada. Kamu. Nak, kamu benar-benar tidak tahu diri. Baiklah, hari ini aku akan menggantikan ayahmu. Mengajarkanmu dengan baik. Qian Kun, anakku. Belum saatnya kamu untuk mengajar. Sekarang aku adalah, tidak hanya bisa mengajar anakmu, tapi juga bisa mengajarmu. Hanya dengan kamu. Sekarang saya memang
Pemilik tambang yang ditunjuk oleh Tuan Yao. Aku bisa kapan saja mengurusmu. Seperti membuang sampah. Sama mudahnya. Sepertinya kamu senang. Ini agak terlalu awal. Saya ingat saudara Yao. Belum ada pengumuman bahwa kamu adalah pemilik tambang, kan? Segera akan selesai. Sekarang, kalian berdua bersama, berlutut dan merangkak 3 putaran, meminta maaf kepada kami. Saya akan menyisakan makanan untukmu. Siap, ayah. Apa orang ini belum bangun? Dia tidak tahu siapa pemilik tambangnya. Apakah itu kamu yang memberinya? Hahaha. Apa yang diberikan oleh ayahmu? Jelas Tuan Yao menghargai saya, hingga mempercayakan tambang kepadaku. Segera berlutut. Jika tidak, tunggu sampai Tuan Yao datang, mengumumkan hasilnya. Baru memikirkan untuk meminta maaf. Aku tidak akan mengakuinya. Cepatlah. Tunggu apa? Kalian berdua, ayah dan anak. Keduanya sangat biasa saja. Ah. Tunggu sampai Paman Yao datang. Kalian harus lebih kuat lututnya. Jangan sampai akhirnya menyadari bahwa badutnya adalah diri sendiri. Sig. Tuan Yao. Tuan Yao. Anda datang untuk memberitahu semua orang tentang keputusan saya sebagai kepala tambang baru, kan? Iya, saya awalnya berniat untuk memberitahu semua orang tentang keputusanmu sebagai kepala tambang baru. Sang Guoking, kalian, ayah dan anak mendengarnya, kan? Sekarang, tidak ada kesempatan untuk menyesal lagi. Kamu juga tidak punya kesempatan untuk menyesal. Saya menyesal. Sudahlah, Qian Kun, tutup mulutmu. Lao Zhang. Tambang ini sekarang milikmu. Kamu yang memutuskan. Qian Kun, apakah ada kualifikasi untuk menjadi pemilik tambang? SH. Apa? Apa itu? Tambang ini milikmu sekarang. Otoritas Anda. Semuanya diberikan oleh ayahku. Kalian tidak mengerti. Dia juga bisa menarik kembali. Apa yang harus dilakukan? Tergantung pada penampilan kalian sendiri. Zhang Zong, Zhang Xiao, tadi ada banyak yang tersakiti. Kami tahu kami salah. Kami memberikan kepada Anda permohonan maaf, anak. Sikap permohonan maaf mereka. Apakah kamu puas? Tidak puas. Tadi ada yang menggonggong seperti anjing. Bilang mau memanjat 3 lingkaran. Benar. Kami meminta maaf kepada Anda. Ayah, begitu banyak orang. Apakah ini agak? Diam. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Zhang Zong kepada kami. Kenapa belum cepat melakukannya? Zhang Zong, kami memberikan kepada Anda permohonan maaf. Ayo, silakan. Kami meminta maaf. Kami tahu kami salah. Lihat mereka. Cepat. Zhang Zong. Zhang Xiao, kami tahu kami salah. Anda lihat ini, posisi kepala tambang. Tuan Qian, saya berkata jujur, semua menerima permohonan maaf kalian. Tapi kepala tambang ini, sepertinya saya tidak setuju untuk memberikannya kepada kamu. Sang Guoking. Apakah kamu benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan cara yang ekstrim? Benar kan? Hari ini saya akan berjuang melawanmu. Saya. Qian Kun, saya memberi kamu muka. Tapi kamu yang tidak tahu malu. Juga tidak melihat tempat ini. Di sini kamu berbuat semena-mena. Seret dia pergi. Kalian tunggu saja. Paman Yao, Tuan Qian, silakan berjalan perlahan. Tuan Yao, sungguh, saya minta maaf. Mengganggu pesta perpisahan Anda. Tidak apa-apa. Ini semua hal kecil. Hanya bisa menyalahkan benda ini, Qian Kun. Tidak melihat situasi. Saya memang tidak menyadarinya. Orang ini memang seperti ini. Sekarang, baiklah jika dibersihkan. Semua. Maaf ya. Membuat semua orang tertawa. Ayo, silakan. Hei, Tuan Zhang. Wang Jinbu membawa orang dari Biro Penegakan Hukum. Melaporkan kami tidak memiliki izin. Datang ke tambang Black Tiger Mountain untuk membuat keributan. Jangan terburu-buru dulu. Saya akan segera mengirimkan dokumen sekarang. Ayah. Saya pergi mengantar. Kamu harus lebih sering menemani Paman Yao. Akan sulit untuk bertemu di masa depan. Baiklah. Kalau begitu, silakan pergi. Lagi pula, anakku juga sudah besar. Kami menerima laporan. Pertambangan barat kalian. Tanpa izin. Penambangan ilegal. Sekarang diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Menangguhkan semua urusan. Teman, perusahaan kami memiliki prosedur yang sah dan patuh. Tidak ada pelanggaran sama sekali. HMPH. Dari mana Anda mendapatkan dokumennya? Persetujuan Anda. Sama sekali tidak disetujui. Ini adalah tambang ilegal. Prosedur itu adalah dari Direktur Zhang, yang secara pribadi pergi ke Kyoto untuk mendapatkan persetujuan khusus. Itu benar-benar legal. Sudahlah. Jangan berlebihan. Kyoto itu tempat apa? Sang Guoking. Hanya seorang warga biasa. Sampai di sana, masih bisa mendapatkan persetujuan khusus. Apa ini lelucon? Nanti, tunggu sampai Direktur Zhang kembali dengan dokumen persetujuan asli. Anda akan mengetahuinya. Saya memberitahu kamu. Saya memiliki seseorang di Kyoto yang khusus mengelola hal ini. Persetujuan tambang batu bara besar. Prosedur kalian tidak sesuai. Sama sekali tidak disetujui. Tidak heran tambang kami. Kualifikasi lengkap. Namun prosedurnya tidak pernah berhasil. Ternyata kamu yang berbuat nakal.
Jangan sembarangan bicara. Kalian sendiri yang tidak bisa melewati. Apa urusanku? Rekan penegak hukum. Masih dengan orang ini. Kenapa bicara omong kosong? Menutup tambang. Tangkap. Orang-orang yang melanggar hukum seperti ini. Tentu saja tidak bisa dibiarkan. Ikuti kami sejenak. Hai, rekan. Hei, kami punya bukti. Rekan, kami benar-benar legal. Tunggu. Kami punya bukti. Kami adalah perusahaan batubara yang legal. Bagaimana mungkin? Tambang kalian sama sekali tidak bisa disetujui. Shen Wanhe adalah orang itu, tokoh besar yang didengar di langit, disetujui khusus. Jika ingin memalsukan, lakukanlah dengan hati-hati. Oh, seperti Shen Wanhe, tokoh besar. Bagaimana mungkin memberikan persetujuan khusus kepada kalian? Rekan simbol merek dagang terdaftar. Lihat, mereka memalsukan dokumen, menambang secara ilegal. Tambah satu kesalahan. Tampaknya, hasilnya terlihat cukup nyata. Ada juga nomor identifikasi. Masalah ini menjadi serius. Paman, dokumen ini lebih nyata daripada mutiara. Kamu pergi ke instansi terkait. Periksa sebentar. Kan jadi jelas. Pergi ke bisnis. Periksa sebentar. HMPH. Ayahmu bersembunyi. Biarkan kau, bocah kecil ini, tampil. Ini saja. Tidak mungkin. Atau, biarkan ayahmu mengaku lebih awal. Masih bisa mendapatkan penanganan yang lebih lunak. Mengurangi 2 tahun penjara. Jangan bangga. Setelah diverifikasi, kau memang melakukan fitnah. Tunggu saja surat pengacara. Datang lagi dengan trik ini. Benar, kan? Aku benar-benar benci. Di wajahmu. Ekspresi itu. Sikap yang sombong. Aku benar-benar ingin mengirimmu ke dalam. Masukkan. Maaf, saya masih di bawah umur. Kamu simbol merek dagang terdaftar. Kapten, saya sudah memeriksa. Materi itu benar. Memang merupakan persetujuan khusus. Hanya saja, informasi belum disinkronkan ke sini. Bagaimana mungkin? Sepupuku ada di Kyoto. Yang dikelola adalah persetujuan. Tanpa persetujuannya, tambangmu ini sama sekali tidak mungkin lolos. Masih memikirkan, bagaimana dengan sepupumu? Apa otakmu hilang? Pasti ada mata. Nah, dia sudah masuk lebih awal. Bagaimana mungkin? Dia sudah sampai di posisi itu. Siapa lagi yang bisa menggerakkannya? Jadi, keluarga Zhang kalian benar-benar mengenal Shen Wanhe, tokoh besar seperti ini. Wang Jinbu, kamu terlibat dalam fitnah. Ayo ikut kami sebentar. Maaf, kesalahan dalam pekerjaan kami telah mengganggu Anda. Tidak masalah, terutama karena Wang Jinbu telah menuduh dengan tidak benar, mengganggu operasi produksi kami. Bawa dia kembali. Beri dia pelajaran yang baik. Yang bernama Zhang. Tunggu saja. Saya tidak akan berhenti denganmu. Di depan kami. Masih berani mengancam. Ayo pergi. Nah, apakah kamu baik-baik saja? Wang Jinbu itu sungguh menjijikan. Hantu yang tidak pergi. Ayahmu juga benar-benar. Sampai-sampai membiarkan. Sampai-sampai membiarkan anak sepertimu menangani. Aih, ibu. Tenang saja. Kami bekerja secara legal dan sesuai. Saya hanya akan menyampaikan beberapa materi. Tidak bisa. Sekarang keluarga kami besar dan sukses. Iri pada kami. Orang-orang yang membenci kami. Banyak sekali. Menurut saya, Tuan dan Nyonya muda orang lain. Pasti punya pengawal. Ibu juga sudah menyiapkan untukmu. Ah, selamat pagi, Tuan. Saya yang generasi kedua ini. Juga sudah terlihat layak ya. Bahkan sudah ada pengawalnya. Tentu saja. Dua ini adalah pengawal kelas 1. Juga pernah ke medan perang. Pernah menjadi tentara bayaran. Orang biasa tidak akan bisa mendekat padamu. Wah, ibu, kamu benar-benar mengeluarkan banyak uang. Ya, tentu saja. Itu untuk keamanan anak saya. Tentu saja itu yang utama. Kakak, klub dibuka hari ini. Kamu di mana? Oh, saya hampir lupa. Klub saudara dibuka hari ini. Saya pergi dulu. Ayo, ikuti aku. Lindungi keselamatan tuan muda. Ya, silakan masuk, tamu VIP. Saudara Wang, sudah lama tidak bertemu kamu. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Cepat, cepat masuk ke dalam. Baik. Bayi biliar. Berselancar di internet. Ternyata kamu bisa bermain dengan baik. KKU. Anak itu, Yo Tao. Mengikuti Zhang Weihao, anak konglomerat batubara. Hidupnya semakin baik. Anak itu. Bukankah dia hanya punya sedikit uang? Apa dia bisa memberi ide-ide bodoh? Kita tidak bisa mengalahkan uang. Apakah kita juga tidak bisa mengalahkan orang? KKU. Maksudnya itu apa? Sekitar Zhang Weihao. Anak itu. Dia hanya seorang siswa SMP. Kita hari ini. Semua saudara yang berlatih tinju ada di sini. Mereka membuka usaha hari ini. Bantu mereka meramaikan suasana. Ah. Mengerti. Saya segera mengatur. Ayo pergi.
Apakah bisa mengemudi? Apa yang kamu makan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lepaskan. Hei, apa yang kamu lakukan untuk makan? Jangan tegang. Saya datang untuk memberi ucapan selamat. Ayo, monyet, mengangkat keranjang bunga. Kelima. Jangan berlebihan ya. Masih ada yang lebih berlebihan. Nanti ya, saya akan datang setiap hari. Mengacaukan toko ini. Sampai berantakan. Bagaimana? Melihat saya setiap hari. Senang tidak? Pengawal. Usir mereka. Keamananmu ini juga tidak baik. Sangat buruk. Sekarang masih ada siapa? Siapa lagi? Dan aku. Hei, masih ada kamu. Aduh, seorang siswa SMP ya. Jadi jangan meniru orang lain. Menjadi kakak besar. Ah, ajak dua saudara. Mengenakan jas. Mengenakan dasi. Apakah kamu pikir saya takut padamu? Kamu pikir aku takut padamu? Kamu tidak perlu takut padaku. Nanti kamu jangan takut sakit saja. Kamu tidak diterima di sini. Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pergi? Kali ini aku sudah tidak suka padamu. Merasa kamu berpura-pura. Tidak menyangka kali ini kamu lebih berpura-pura. Hari ini, aku akan membela orang tuamu. Memberi pelajaran yang baik padamu. Bagaimana? Pria besar. Otot besar. Petinju ilegal. Sekarang kamu berlutut dan minta padaku. Nanti, aku akan suruh mereka tidak terlalu keras. Ahau. Atau kita akhiri saja. Pukulan dia cukup kuat. Keamanan aku bahkan sudah terjatuh. Jangan berkonfrontasi langsung dengan mereka. Atau kamu, nak, paham situasi. Ah, Sang Wei Hao, kamu tidak ingin dua boneka ini melindungimu, kan? Banyak sekali omong kosong. Kalian berdua, bereskan mereka. Pukul dengan keras. Ini adalah tuan muda. Ayo, ahli seni bela diri. Ini. Apa-apaan ini? Dua saudara. Salah paham, salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham. Saat kami buka, kamu kirimkan karangan bunga. Bagaimana kamu menyelesaikan pekerjaan ini? Aku minta kamu mengantarkan keranjang bunga. Apa yang kamu kirimkan untuknya? Karangan bunga? Haruskah aku meminta orang untuk mengundang kalian? Cepatlah minta maaf. San Shao, aku salah. Kamu tidak salah. Aku rasa karangan bunga ini cocok denganmu. San Shao, aku salah. Tolong ampunilah aku. San Shao, aku salah. Aku akan menyuruhmu keluar. Harus aku minta orang untuk mengundang kalian. Selesaikan dengan bersih. Jangan sampai mengganggu pembukaan. Tenang saja, Zhang Xiao. Saudara-saudara sudah melihat darah di luar negeri. Akan dilakukan dengan lebih baik. Saudara, tenanglah. Kamu membuatku mati. Kamu juga harus merasakan peluru. Zhang Xiao, tolong ampunilah aku. Aku salah. Ahau, ini terlalu kejam. Benar-benar ingin mengambil nyawa mereka. Dalam masyarakat yang berlandaskan hukum, harus ada energi positif. Pukul mereka dan kirim ke kantor polisi. Itu Zhang Xiao. Ayo pergi. Lihat bagaimana pilihan bola biliarnya. Itu pasti bagus. Itu sangat mencolok. Setiap orang seperti Sishi. Keluar. Mari kita bertemu dengan Zhang Xiao. Hai, Zhang Xiao. Halo, halo. Kakak Ahau. Ayah saya ada di Hotel Brunei. Dipukul oleh manajer baru. Aku tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Hanya kamu yang bisa. Jangan khawatir. Aku segera datang. Ada apa? Ayah Lin Xiao Kiao. Bekerja sebagai koki di Hotel Brunei. Entah bagaimana, dia dipukul oleh manajer. Kalau begitu, cepat pergi. Hotel Brunei itu. Hotel mewah di seluruh negeri. Manajer memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dia, seorang gadis kecil, pasti sangat ketakutan. Cepat pergi. Hotel ini. Aku ingat Zhao Jupeng pernah berinvestasi. Saya akan meneleponnya. Zhao Jupeng. Jiangcheng Brunei Hotel. Aku ingin menangani seorang manajer. Tidak masalah, kan? Jangan bilang menangani seorang manajer. Kamu bahkan bisa merobohkan hotel itu. Saya memberitahu bahwa saya tidak akan pergi. Hotel ini aku berikan padamu. Kamu berhak penuh untuk memutuskan. Kalau begitu, terima kasih Zhao Ge. Saya akan membawa Anda untuk investasi berikutnya. Baiklah,
Satu hotel untuk investasi. Aku dapat untung. Orang tua. Ayah, aku sudah memberitahumu. Apakah itu klien asing? Mengapa memberinya masakan Cina? Apakah otakmu sudah rusak? Barang yang tidak punya harga diri. Sudah berlutut terlalu lama, tidak bisa berdiri. Apa kebutuhan klien asing? Kamu sudah setuju. Dia adalah ayahmu? Apakah kamu masih berani memarahiku? Kamu tidak boleh memukul ayahku. Jika tidak, aku akan melaporkanmu. Silakan komplain padaku. Tanyakan pada ayahmu. Lihat apakah dia berani mengadu padaku. Bagi kalian yang miskin ini, pekerjaan adalah kehidupan. Kehilangan pekerjaan. Siap-siap saja menunggu angin utara. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jika marah, tahan saja. Jika tidak suka, sabar saja. Jangan sok jagoan. Segera, Kak Hao akan datang. Dia akan membelaku. Kak Hao, kau gadis nakal. Mengira bisa mengatasi saya dengan dua orang berambut pirang. Hanya datang dan bisa mengalahkan saya? Apa kau mengira saya takut? Qianming, ini kamu lagi? Sang Wei Hao, kenapa kamu lagi? Sang Wei Hao, kenapa kamu lagi? Benar-benar tidak ingat rasa sakit, ya? Mengandalkan sedikit status, hanya menunjukkan kekuatan dan mengintimidasi orang lain. Kamu mengatur segalanya. Mengatur aku buang air besar dan kentut. Ayahmu adalah kepala tambang. Kamu memang hebat. Kamu terlalu mengatur. Tapi kamu harus tahu, ini adalah Hotel Brunei. Kamu seorang asing, tidak ada urusan denganmu. Manajer umum kamu tidak memberitahumu. Hotel ini, sekarang milikku, sekarang saya mengumumkan. Kamu dipecat olehku. Kamu memang sombong tanpa persiapan. Kami adalah jaringan hotel mewah tingkat global. Satu saja bisa mencapai ratusan juta. Hanya karena kamu. Seseorang datang. Singkirkan orang-orang yang tidak perlu. Sekarang, saya perlu menangani sedikit masalah tata geraha hotel. Halo, Pak Ju. Efisiensi kerja kalian begitu rendah? Di mana orang-orangnya? Kamu memang. Bahkan Samudra Pasifik tidak bisa menampungmu. Pak Ju adalah orang yang luar biasa. Bisa diperintah olehmu. Bawa pergi, bawa pergi. Biarkan aku pergi. Berhenti. Ini adalah Direktur Sang, jangan salah sasaran. Pak Ju adalah seorang remaja. Bagaimana mungkin? Diam. Ini adalah ketua baru. Menghina orang lain tanpa menyadari. Dia baru berusia 13 tahun. Bagaimana mungkin? Sudah lama saya tahu akan bertemu denganmu. Kamu dipecat olehku. Kamu. Terima kasih banyak. Anak muda ini membuatmu tertawa. Paman, apakah kamu pernah berpikir? Tidak bekerja lagi. Membuka restoran jaringan sendiri. Kenapa tidak pernah terpikir? Tapi, tidak punya uang. Saya punya uang. Aku berinvestasi padamu. Industri makanan. KFC sudah memiliki lebih dari 400 restoran jaringan. Kamu bisa membuat Dragon Country Burger. Sesuai dengan selera orang-orang dari negara naga. Pasti bisa. Ide kamu bagus. Makanan cepat saji ini bisa dibuat. Burger kita sendiri. Itu pasti juga bisa. Baik. Jadi, urusan Dragon Country Burger. Ini saya serahkan kepada Anda. Eh, guru yang ada di sini. Dia adalah Raja Tambang di Provinsi Barat. Keluarganya besar dan kaya. Sayangnya tidak ada satu anak pun di sampingnya. Dulu Yao Laohu menjual sup daging kambing. Adalah orang yang berhasil berhubungan dengan Yang Sanye untuk memulai. Jika saya bisa berhubungan dengannya, Sang Guoking dan anaknya, cepat atau lambat akan saya injak. Guru Yang, aku ingin menafkahi hari tuamu. Saya ingin menjadi putra Anda. Bangkitlah. Ingin memberikan saya pensiun. Kenapa tidak cepat-cepat mengikuti? Ayah baptis. Aku bersembunyi di sisi master yang selama 2 tahun. Hari ini akhirnya saya bisa dengan grup barat. Mengadu kekuatan sedikit. Saya sudah tidak sabar ingin melihat. Grup barat bangkrut. Sang Wei Hao dan putranya. Gambar mereka merintih dan memohon. Tidak apa-apa. Hari ini kamu bisa melihat. Saya sudah merencanakan ini begitu lama. Saatnya mereka yang sial sekarang. Kini giliran mereka yang sial.
Ayo pergi. Rekan-rekan sekalian, kinerja kita di paruh pertama tahun ini sangat baik. Semua orang bisa terus berusaha. Mari kita berusaha untuk menciptakan prestasi gemilang di paruh kedua. Hai, Zhang Xiao. Baiklah, silakan semua sibuk. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ayah, pelatihan karyawanmu cukup bagus. Tentu saja, kamu adalah anakku. Mereka tentu saja harus menghormatimu. Ujian tengah tahun telah berakhir. Apa keinginan Anda? Ayah akan mewujudkannya untukmu. Keinginan terbesarku adalah menjadi generasi kedua di industri batubara yang terkemuka. Kamu mengerti? Kamu sudah menjadi pangeran properti. Masih belum puas. Istri, kita masing-masing punya pendapat. Aku akan memberimu kejutan. Lihat, Provinsi Barat. Baru saja ditemukan. Sebuah cadangan tambang besar. Ayah sudah mengamankannya. Jadi, sekarang kamu sudah menjadi generasi kedua di industri batubara. Oh ya, akhirnya bisa menjadi generasi kedua di industri batubara. Santai saja. Apa yang sedang terjadi? Mundur. Harga saham Penguin melambung setelah IPO. Nilai pasar telah melebihi 100 miliar. Kak Sang, kapan kita membahas langkah berikutnya? Dragon Kingdom Burger sudah menyelesaikan jaringan. 1.200 cabang. Lebih banyak dari KFC. Tahun ini siap untuk mencapai 2.000 cabang. Bos ingin bertemu. Kak Sang, kerajaan bisnis yang kamu bangun sendiri terlalu besar. Saya merasa tertekan untuk mewakili. Baru 2 tahun. Kalian sudah membuatnya berkembang seperti ini. Saya belum dewasa. Saya di Western Group. Bawa kontrak. Biarkan ayahku mewakili semua aset. Cepat, pergi ke grup barat. Kak Zhang memanggil. Kamu bilang kamu tidak mau main ponsel. Satu keluarga. Hampir bangkrut dan jadi pengemis. Masih bersenang-senang di sini. Wang Jinbu, kenapa kamu lagi? Ini milik West Group kami. Kantor. Silakan kalian keluar. Di sini. Segera akan menjadi milikku. Yang harus keluar adalah kalian. Apa artinya? Arti harfiah. Ayahku bersembunyi selama 2 tahun. Mengakuisisi sebagian besar saham. Sekarang kalian di grup barat. Pemegang saham terbesar adalah ayahku. Wei Bin, kamu. Sekarang dia adalah orang kita. Maaf, Direktur Zhang. Jika ada yang harus disalahkan, itu karena apa yang mereka berikan. Sungguh terlalu banyak. Keluarga Zhang kalian. Sudah tamat. Kalianlah orang-orang yang akan tamat. Keluarga Zhang kami adalah kalian. Larangan yang tidak boleh dilanggar. Keluarga Zhang kalian. Memang bermula dari tambang batu bara. Gao Dafu. Apa larangan yang bisa dibilang? Yang sanya adalah larangan dalam industri pertambangan. Kami adalah orang-orangnya. Grup barat kalian sudah tidak ada harapan. Istri. Dengan cara apapun. Menggerakkan semua dana. Mendukung grup barat. Jangan buang-buang tenaga. Danamu. Terjebak di tambang besar. Dan dana real estate barat. Sudah saya bekukan lebih awal. Orang kecil yang rendah dan tidak tahu malu. Sebelum jam 10 hari ini, kalian harus mengeluarkan 5 miliar untuk menyelamatkan diri. Jika Anda tidak punya uang, kalian hanya pantas bangkrut dan menjadi pengemis. Merangkak di bawah kakiku. Hanya 5 miliar, apa artinya? Apakah kamu hanya tumbuh tinggi? Tidak berpikir? Ya, jangan bilang itu 5 miliar. Bahkan jika itu 50 miliar, saya punya. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Ya, para pemimpin berkumpul, semuanya adalah tokoh terkemuka dari negeri naga. Seluruh grup barat kalian. Tidak sebanyak itu, kan? Seseorang datang. Usir orang-orang yang tidak berguna ini. Usir mereka semua. Saya ingin lihat siapa yang berani. Grup barat belum berganti pemilik. Saya sekarang adalah ketua dewan. Ikuti perintah saya, patahkan kaki mereka. Buang mereka keluar. Berhenti. Siapa yang berani berbuat sembarangan di wilayah Zhang? Ini. Zhao Jupeng dari Wanfang Capital. Grup Penguin, Pony. Liu Dong dari Grup Dongdong. Tuan Lin, Burger King. Para tokoh berkumpul, semuanya adalah yang terkemuka dari negara naga. Anak ini. Apakah dia benar-benar memiliki aset triliunan? Zhang, kami datang terlambat. Tidak terlambat. Masih ada waktu untuk mengurus 2 orang sampah ini. Ayah, kamu harus bertahan, ya, ayah. Orang-orang besar ini, semua menghormati anak kecil ini. Dia sebenarnya orang seperti apa? Badut kecil berani melompat di sini. Saya,
Zhang adalah pemimpin sebenarnya dari konsorsium kami. Penguasa sejati di belakang. Dalam sekejap bisa menggerakkan dana nasional. 0,5 miliar itu apa sih? 500 miliar juga tidak lebih dari ini. Kami baru saja dalam perjalanan ke sini. Sudah mengakuisisi grup kalian. Sekarang kalian bangkrut. Kamu sedang bilang apa? Tidak heran dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah menang. Bahkan sekalipun. Kalian melakukan pelanggaran. Kami sudah menguasainya. Pergi ke penjara sana. Nak, kamu adalah kebanggaan kami. Orang tua. Kalian tidak terkejut. 2 tahun yang lalu aku sudah memberitahu ayahmu. Kamu tidak biasa. Justru karena kamu pergi ke tambang. Secara aktif memperbaiki mesin. Dia bisa menjadi pemilik tambang. Jadi, dari awal hingga akhir kalian sudah tahu. Tentu saja. Astaga. Aku tidak ingin terpapar sebagai bos besar. Aku masih anak-anak. Aku hanya ingin menjadi generasi kedua di industri batubara. Baiklah, baiklah. Biarkan kamu jadi generasi kedua di batubara. Ayo datang dan temani dia bermain sebentar. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu. Adik, aku sudah kembali. Aku akan menemanimu tumbuh besar. Ini adalah dosa.